minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qad khalat, sungguh telah berlalu min qablikum, dari sebelum kalian, sunanun, sunah-sunah. Sunah-sunah di sini maksudnya ketentuan-ketentuan Allah. Fasiru, maka kalian berjalanlah, fil ardi, di bumi. Fanzuru, maka kalian perhatikanlah, kaifa, bagaimana, kana adalah aqibatul mukadzibin, akibat bagi orang yang mendustakan. Sungguh telah berlalu dari sebelum kalian sunah-sunah atau ketentuan-ketentuan Allah, maka kalian berjalanlah di bumi, maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Jadi ini Allah berfirman bahwa sungguh dari sebelum kalian, yaitu sebelum umat Nabi Muhammad, itu juga telah berlaku ketentuan-ketentuan Allah, yaitu jika orang yang dia mendustakan Allah, maka akibatnya akan mendapatkan siksa. Di umat-umat sebelum Nabi Muhammad, misalnya kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Samud, kaum Ad, dan lain-lain, itu telah berlaku ketentuan-ketentuan. Mereka mendustakan Allah, maka Allah akan menyiksa mereka. Umatnya Nabi Nuh misalnya ditimpa banjir besar, kaum Ad misalnya ditimpa angin puting beliung, kemudian kaum Samud gempa besar. Itu telah berlalu sebelum kita, sebelum umatnya Nabi Muhammad telah berlalu ketentuan-ketentuan seperti itu. Maka maksudnya berhati-hati, jangan sampai kita mendustakan Allah yang akibatnya akan ditimpa azab. Kemudian Allah memerintahkan fasiru fil ardi, maka kalian berjalanlah di bumi. Kita diperintahkan untuk jalan-jalan. Senang kan akan jalan-jalan. Jadi berjalan di bumi, diperintahkan kita manusia diperintahkan untuk berjalan di bumi, tapi fanzuru, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang telah mendustakan Allah. Kita diperintahkan jalan-jalan, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan. Diperintahkan untuk berjalan di bumi, kemudian melihat bagaimana akibat dari orang yang mendustakan Allah. Jadi masih banyak sisa-sisa peninggalan kaum yang telah Allah musnahkan. Kalau kita di Indonesia yang nggak kelihatan, nggak bisa lihat, tapi ketika kita jalan-jalan di daerah Sodom itu masih ada bekas-bekasnya. Kemudian juga di daerah di bawah Gunung Abu Salpa, di daerah Eropa, Italia kalau tidak salah, itu ada bekas-bekas peninggalan, yaitu fosil dari orang-orang yang dulu pernah melakukan homoseksual. Jadi di situ masih bentuk manusia tapi sudah membatu, kerangka manusia tapi sudah membantu. Di situ ada yang dalam keadaan berpelukan dan lain-lain. Jadi kelihatan sekali itu dulu pernah dikatakan bahwa daerah situ seksual bebas seksual, ini menerapkan seks bebas, bahkan homoseksual dibebaskan, kemudian pergaulan bebas itu dibebaskan. Kemudian meletuslah gunung, saya lupa namanya, gunung itu meletus, kemudian akhirnya menimpa seluruh desa itu, seluruh wilayah itu ditimpa lahar panas dari gunung itu, dan mereka itu masih dalam keadaan bersenang-senang yang tidak diperbolehkan. Masih ada yang pelukan laki perempuan dan lain-lain. Itu tujuannya Allah meninggalkan seperti itu, meninggalkan seperti itu agar kita itu bisa introspeksi diri. Oh ternyata memang kalau meninggalkan perintah Allah maka akan dikenai azab, dan kita jangan sampai melakukan itu. Kemudian di Mesir juga ada
muminya Fir'aun. Fir'aun itu digambarkan di Al-Quran bahwa memang jasadnya itu akan diselamatkan. Nah, sampai sekarang bisa kita lihat, seandainya nanti kita ke Mesir, lihat muminya Fir'aun masih bentuknya ya manusia, mumi. Itu tujuannya biar kita tahu bahwa memang Al-Quran itu benar. Al-Quran mengatakan bahwa Fir'aun itu jasadnya akan diselamatkan untuk pelajaran bagi manusia. Jadi tujuannya seperti itu. Tujuan kita jalan-jalan itu bukan hanya sekedar jalan-jalan tok, tapi juga kita bertafakur, melihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan, atau melihat bagaimana ciptaan Allah yang begitu indah. Jadi ada tujuan tertentu ketika melakukan perjalanan. Itu maka sama jalan-jalan bisa jalan-jalan tok, tapi juga tafakur, melihat kebesaran Allah dari ciptaannya. Kemudian bagaimana orang yang kalau dia mendustakan Allah. Jadi ada bekas ketika kita setelah melakukan perjalanan tambah imannya. Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Hadza ini maksudnya Al-Qur'an ini adalah bayanun, keterangan linnasi untuk manusia, keterangan yang jelas untuk manusia. Wa hudan dan petunjuk, wa mau'izatun dan nasihat atau pelajaran lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini memiliki fungsi yang pertama, bayanul linnas, penjelasan bagi manusia. Ketika kita tidak tahu tentang hukumnya, kok sholat harus wudu, hukum dasarnya mana, kita lihat dari Al-Quran. Tentang puasa, apa yang mewajibkan, kita lihat dari Al-Quran. Itu untuk hukum-hukumnya seperti itu, penjelasan bagi manusia. Kenapa seperti ini? Kenapa data tentang penciptaan manusia pun ada, astronomi juga ada, tidak hanya melulu tentang hukum Islam. Astronomi sangat mulia di Al-Quran ada. Penciptaan manusia secara lengkap disebutkan dalam Al-Quran. Di fungsi yang pertama adalah sebagai bayan. Kemudian fungsi yang kedua sebagai hudan, petunjuk. Kalau petunjuk di sini memang kita ingin ke jalan yang lurus, kita ikut Al-Quran. Dibaca di Al-Quran bagaimana orang yang selamat itu caranya seperti apa, melakukan misalnya kebaikan-kebaikan, kemudian menolong orang dan lain-lain, itu disebutkan dalam Al-Quran, petunjuk. Ketika manusia tersesat, maka mencari petunjuknya lewat Al-Quran. Kemudian juga mau'izah, nasihat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Fungsi yang ketiga yaitu mau'izah atau nasihat. Nasihatnya seperti apa? Di sini banyak, misalnya wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu mau'izah. Kemudian ketika kita disakiti boleh membalas tapi yang sepadan, atau kalau memaafkan juga lebih baik. Itu di Al-Quran juga ada. Itu fungsi yang ketiga sebagai mau'izah. Jadi fungsi Al-Quran sebagai bayan, kemudian hudan dan mau'izah. Wala tahinu, dan janganlah kalian lemah, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa antum dan kalian al-a'lau, adalah dalam keadaan paling tinggi. A'lau itu jamak orang-orang yang dalam keadaan paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi kalau beriman itu nggak usah merasa lemah, nggak usah merasa sedih, karena dijamin oleh Allah antum itu al-a'lau, yang paling tinggi. Maksudnya jangan lemah, jangan sedih ketika menghadapi orang kafir, karena ini konteksnya di dalam peperangan. Ketika menghadapi orang kafir, kalau kita itu merasa mukmin, in kuntum mu'minin, syaratnya itu in kuntum mu'minin, jika kalian iman. Kalau kita merasa sebagai orang mukmin, maka ketika menghadapi orang kafir, jangan sampai kita merasa lemah. Jangan sampai kita juga bersedih kalau kalah, karena dijamin oleh Allah karena itu a'lau. Jadi ketika perang itu hanya ada dua pilihan,
Kalau kata Al-Quran disebutkan bahwa ketika kalian perang itu hanya ada dua pilihan. Yang pertama itu menang, masih hidup dan menang. Yang kedua syahid tapi masuk surga. Jadi keduanya ini dua pilihan yang enak semua. Kalaupun masih hidup dan menang itu juga bagus. Kalaupun kita mati, pokoknya yang paling parah itu saya mati, itu pun termasuk dari golongan orang yang syahid dan dijamin masuk surga. Jadi tidak usah merasa lemah, tidak usah merasa sedih karena kalian itu al-amal yang paling tinggi. Enak semua, menang ya enak, ketika meninggal pun juga nanti balasannya surga. Iyang saskum kormun jika menimpa kalian kormun luka, fakot maka sungguh masa telah menimpa al-qauma kaum kafir kormun luka misluhu yang semisalnya. Watilkal ayyam dan pada hari itu, maksudnya karena al-ayyam di sini kemenangan ataupun kekalahan itu nudawiluha kami akan menggilirkannya bainan nas di antara manusia. Waliya'lamallah dan agar Allah mengetahui alladzina amanu orang-orang yang beriman, wayattakhidha dan agar Allah mengambil minkum di antara kalian syuhada orang-orang yang mati syahid. Wallahu dan Allah la yuhibbuz zalimin tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ini dalam perang Uhud itu ternyata kaum muslim itu kalah. Kemudian banyak juga yang protes, katanya Allah akan tolong, kenapa kok kalah? Padahal kan itu akibat dari perbuatan mereka sendiri. Tapi orang-orang munafik itu protes, katanya akan ditolong oleh Allah, kenapa kok kalah? Nah kemudian ini ayat itu untuk menghibur bagi orang-orang muslim dalam kekalahan perang Uhud. Jika kalian telah ditimpa luka, maka orang kafir pun sama telah ditimpa luka yang sama seperti kalian. Maksudnya di sini jika kalian ditimpa luka pada kekalahan perang Uhud, maka orang atau kaum kafir pun telah ditimpa luka yang semisalnya pada perang Badar. Jadi nggak usah sedih, ini ayat menghibur. Kalian saat ini kalah, tapi dulu ketika perang Badar itu mereka juga kalah. Kalian sekarang mendapatkan luka, tapi dulu mereka orang kafir pun sama ketika perang Badar banyak yang terluka. Ini ayat untuk penghibur bagi orang mukmin dalam kekalahan perang Uhud. Ini ada sebabnya kenapa kalah. Karena mereka tidak mau mengikuti perintah Rasul. Rasul memerintahkan apapun yang terjadi, pasukan pemanah di atas bukit dilarang untuk turun. Itu Rasul memerintahkan seperti itu. Tapi mereka tidak sabar. Pasukan di atas bukit yang pasukan pemanah itu, mereka merasa sudah menang. Jadi memang sudah hampir terdesak kaum kafir, tapi mereka itu pinternya gelar harta rampasan perang digelar. Jadi kan yang lihat, yang dari atas itu lihat. Jadi mereka pikir kalau saya nggak turun nanti nggak uman. Jadi saya merayakan kan yang di bawah. Jadi mereka pikir saya nggak turun nggak menang. Akhirnya kemudian belum diperintahkan selesai perang, tapi mereka sudah turun semua. Akhirnya terdesak. Itu akibat dari mereka tidak mau menuruti perintah Rasul. Yang ketika terdesak, kemudian kalah, Allah memberikan penghibur bahwa jika kalian saat ini ditimpa luka, dulu pun kaum kafir juga ditimpa luka yang sama. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas dan pada hari ini kami gilirkan kemenangan dan kekalahan di antara manusia. Yang namanya perang itu pasti ada kalahnya, pasti ada menangnya, dan itu Allah gilirkan. Demikian juga lomba biasanya kosong menang semua kan nggak mungkin, kalah semua nggak mungkin, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Tinggal giliran kita mana yang kita digilir termasuk orang yang menang atau digilir termasuk orang yang kalah. Jadi harus menerima. Tujuannya apa? Kenapa kok dikalahkan? Waliya'lamallahu alladzina amanu agar Allah mengetahui orang yang beriman. Karena saat itu masih nyampur. Ada yang imannya murni, ada yang cuma pura-pura iman. Dengan kekalahan itu akhirnya kelihatan mana yang benar-benar iman, mana yang cuma pura-pura iman.
mana yang iman asli, mana yang cuma munafik dengan kekalahan itu. Kemudian tujuan yang kedua, wayattakhidha minkum syuhada, agar Allah mengambil orang-orang yang mati syahid di antara kalian. Jadi dijamin para ashabul Uhud atau orang yang ikut perang Uhud ketika meninggal syuhada Uhud itu dijamin masuk surga. Jadi sudah dijamin syahid. Besok sampean haji atau umroh nanti biasa diajak ziarah ke Uhud. Di Uhud itu bukitnya nggak terlalu besar, cuma ya kayak dibanding Gunung Slamet ya waduh, biar orang kan Gunung Slamet. Nek Bukit Uhud itu paling seperempat atau pokoknya kecil, nggak terlalu besar. Gunung Uhudnya itu di depannya itu makam syuhada itu. Di satu bab di Pagari. Di situ di darjat satu syuhada Uhud di situ. Jadi bisa biar berziarah di situ. Jadi tujuannya untuk orang-orang yang meninggal itu agar dijadikan Allah sebagai syuhada yang mendapatkan balasan surga. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini nyambung ayatnya satu lagi. Waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yaqul kafirin. Waliyumahhisallahu, dan agar Allah membersihkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa yaqul kafirin, dan agar Allah membinasakan orang-orang kafir. Maksudnya Allah membersihkan orang-orang beriman dari segala dosa. Jika mereka melakukan perang kemudian mati syahid, ya berarti langsung mendapatkan balasan surga. Atau dalam keadaan kekalahan itu mereka terhapus dosanya. Jadi sudah dijamin berarti terhapus dosanya. Dan untuk membinasakan orang-orang kafir. Jadi tujuan kenapa Pak Allah takdirkan kalah di perang Uhud itu tujuannya agar Allah mengetahui mana orang yang iman asli, mana yang munafik. Istilahnya kalau orang Jawa itu ngomong metani, dipetani mana yang betul-betul iman, mana yang munafik. Kemudian yang kedua, untuk menjadikan orang-orang yang mukmin sebagai syuhada, yang meninggal sebagai syuhada. Kemudian untuk membersihkan dosa-dosa orang mukmin, dan yang keempat untuk membinasakan orang-orang kafir. Karena nanti ketika perang lagi mereka kalah. Setelah mereka merasa menang dalam perang Uhud, kemudian lengah, kemudian akhirnya mereka kalah yang kedua kali setelah perang Badar. Untuk ayat ini hasil itu insyaallah kita lanjutkan salah satukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka